Assalamualaikum Oke. Pak Ahmad Ghazali. Waalaikumsalam. Gini, Waalaikumsalam. dari materinya kan gimana kita mengelola dompet saat kepepet. Artinya gini, kita sudah punya penghasilan. Tadi kan kita kalau bisa menambah sumber, jangan dengan satu sumber. Andai kata satu sumber ini macet, masih ada sumber baru. Nah, misalnya ini, kita ingin membuka sumber baru. Adakah tips untuk memperkecil kegagalan dari sumber baru itu, Pak? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ya. baik. Bu Sunarsi ini, Bu Narsi. Iya. Baik, Bu Ya. Sunarsi. Alhamdulillah sudah punya sumber penghasilan, tapi jangan puas dengan hanya dari satu sumber. Kita perlu nambah lagi supaya kalau ada satu yang punya masalah, kita masih punya sumber yang lain. Nah, dari mana kita bisa memperkecil kemungkinan atau kegagalan? Karena setiap usaha pasti ada risikonya. Nomor satu, kita yakini dulu itu. Setiap usaha pasti ada risikonya. Sehingga kita tidak tergiur untuk mencari usaha yang tanpa risiko. Karena biasanya kalau ada orang nawarin, yang ini aja, ini gak ada risiko sama sekali, itu justru malah lebih berisiko. Biasanya kayak gitu malah bodong. Jadi nomor satu, pasti ada risiko. Sehingga secara mental kita sudah siap. Nomor dua, bagaimana caranya supaya risikonya lebih kecil? Belajar dulu. Belajar dari mana? Yang sudah punya pengalaman, yang sudah punya pola. Kalau kita mau jualan bakso, langsung bikin bakso sendiri, coba-coba rasanya segala macam, mungkin berapa kali percobaan harus kita buang. Kenapa? Karena nggak enak. Tapi kalau kita sering-sering ngobrol sama orang yang sudah sering bikin bakso, kita tiru, oh ternyata dia bangun jam segini, ke pasarnya jam segini, cari daging seperti ini, bumbunya ini kita tiru, maka kita akan punya pola, mengikuti pola yang sudah ada, kita cenderung punya risiko yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kita tidak punya pola yang kita tiru. Dari mana pola itu kita tiru? Dari mentor. Jadi yang ketiga, miliki mentor atau miliki guru. Nah, di sini ada berapa ratus ini ya peserta. Wah, ada 115 ditambah anaknya, berarti 230 orang ini di sini. Karena anaknya 30. Kamunya juga ikut dengar. Dari 330 orang ini, Pak, saya yakin ada beberapa yang sudah punya pengalaman jualan. Mungkin nggak terbiasa ngajarin, tapi saya yakin sudah punya pengalaman, punya usaha tertentu, ikuti aja, izinkan saya berguru misalnya. Rasulullah SAW sendiri ketika mulai bisnis, itu Rasulullah SAW mulai punya penghasilan itu sejak usia, ada yang bilang 7, ada yang bilang 9, ada yang bilang 12, itu ketika beliau menjadi penggembala kambing. Itu dapat bayaran, jadi sumber penghasilan. Yang kedua, beliau berdagang bersama pamannya. Jadi nggak langsung dagang sendiri, kenapa? Belum punya pengalaman, tapi ikut sama pamannya. Selama beberapa tahun, setelah ikut sama pamannya, jadi paham, teruji, sudah tahu resikonya, baru terjun sendiri di usia 17 tahun. Jadi katakanlah sekitar 5 tahun itu. Dari usia 12 sampai dengan 17 tahun, ikut bersama pamannya, usia 17 tahun mulai dagang sendiri. Nah, tipsnya supaya bisa terhindar dari atau memperkecil risiko, nomor satu berarti tadi adalah sadari bahwa risiko itu ada, jangan cari yang bebas risiko karena itu malah lebih berbahaya, siapkan mental. Yang kedua, ikuti pola yang sukses yang sudah ada. Yang ketiga, miliki mentor atau guru. Oke, itu Bu Sunarsi.